إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita selesai membahas tentang jihad sabilillah, sejenis jihad sabilillah. Kemudian insyaallah taala kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini tentang hukmul jihad, hukum berjihad. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif, berkata al-muallif yaitu Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Husain Al-Abbad hafizahumullah, beliau menyatakan al-jihad fi sabilillah min a'zami sya'air al-islamiyah. Jihad fi sabilillah termasuk paling besarnya syiar-syiar Islam. Wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Syiar Islam itu banyak. Di antaranya jihad fisabilillah dan juga salatul jamaah dan juga azan dan yang lainnya, banyak dari syiar-syiar Islam. Bahkan amalan-amalan yang zahir yang dilakukan dengan cara diperlihatkan kepada manusia, yang disyariatkan oleh Islam dengan cara yang semacam itu semua adalah termasuk syiar-syiar Islam, termasuk haji fi baitillah. Wa min ahammil fara'id ad-diniyah, dan jihad fisabilillah adalah di antara fardu-fardu Islam yang paling penting. Itu kedudukan jihad fisabilillah. Wa yatanawwa'u hukmuhu bin nadri ila anwa'ihi wa maratibihi, dan berbeda-beda hukum jihad ini ditinjau kepada jenis dan kedudukannya. Wa bin nadri ila aqwalil mukallafin, dan juga ditinjau kepada orang yang dibebani untuk berjihad ini tadi. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari 4 macam jihad fisabilillah, dari jihad yang paling agung yaitu jihadun nafsi, kemudian jihad syaitan, kemudian jihad al-kuffar wal munafiqin, kemudian yang terakhir yang kemarin kita bahas yaitu jihad arbabiz zulmi wal bid'ah wal munkarat. Dengan 4 macam jihad ini berbeda pula
hukum yang terjadi padanya. Demikian juga jihad kalau dikaitkan kepada kita mukallafin, orang-orang yang dibebani jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif, fa jihadun nafsi fardu 'ainin 'ala kulli ahad. Kembali kepada jenis jihad yang pertama, yaitu jihadun nafsi. Beliau katakan, fa jihadun nafsi, adapun jihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri, fardu ainin ala kulli ahadin, itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, bentuk jihad nafsi sudah kita terangkan, yaitu berjihad untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Kalau kita ketahui bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia itu adalah dengan satu bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, yang sering kita sampaikan dan kita baca serta kita ulang-ulang. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka melakukan ibadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu ketahuilah bahwa Allah menciptakan kita ini sebagai satu nikmat yang paling agung, diwujudkannya diri kita ini di alam dunia. Itu bukan sekedar diciptakan lalu dibiarkan sia-sia, tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ayahsabul insanu ayyusraka sudah. Apakah manusia itu menyangka setelah dirinya diciptakan lalu dia dibiarkan begitu saja? Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maknanya la yukmar wa la yunha. Apakah manusia itu menyangka setelah dirinya diciptakan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Maknanya bagaimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat pertama surat Az-Zariyat yang saya bacakan, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya manusia, Allah memerintah, menuntut dari mereka liya'buduni, supaya mereka melakukan ibadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang membaca ayat ini lalu mengetahui terjemahnya saja ke dalam bahasa Indonesia, dia mestinya tahu tujuan dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hikmah dan tujuan dirinya diciptakan liya'buduni, supaya mereka melakukan peribadahan kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini ada dua perbuatan dan ada dua pelaku. Dan sungguh salah kalau seorang menyatukan ini menjadi satu saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pelakunya. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Fi'il yang pertama atau kata kerja yang pertama, mencipta. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, pelaku penciptaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, liya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku. Pelaku ibadah adalah makhluk yang namanya jin dan manusia. Hikmah yang terkandung di dalamnya, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah
tidak menciptakan kita ini sebagai ahli ibadah. Jadi Allah menciptakan lalu memerintah supaya kita beribadah. Karena itu ada yang mau beribadah, ada yang enggan dan tidak mau beribadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita ini sebagai pelaku ibadah. Tapi Allah sekedar mengendaki dan memerintah. Banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang mereka beribadah kepada Allah, tapi bersama itu dia berbuat syirik, beribadah bersama Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitan ayat ini dengan pembahasan kita, jihadun nafsi. Yang pertama adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu yang fardu ain yang harus kita lakukan apa itu? Yang harus kita cari ilmu untuk melaksanakan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Jadi kalau seorang tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala secara benar, seorang tidak bisa beribadah kepada Allah secara benar, misalnya seorang tidak bisa salat kepada Allah secara benar, tidak bisa berpuasa untuk Allah secara benar dan seterusnya, wajib dia berangkat untuk talabul ilmi. Berjihad, mengajak dirinya untuk talabul ilmi. Adapun seorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi telinga, diberi mata, diberi pengucap, lisan, diberi akal pikiran, diberi kemampuan untuk berjalan dan mencari, lalu dia tidak bisa mempraktekkan ayat Allah surat Al-Zariyat di makna, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi dia malah diam di rumahnya atau tidak mau mencari ilmu untuk melaksanakan ayat ini, lalu akhirnya dia beribadah kepada Allah dengan cara yang salah, atau dia terperosok kepada kesyirikan, dia terperosok kepada kebid'ahan, atau malah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesalahan terjadi pada diri dia sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfardukan kepada Rasul untuk datang kepada orang per orang lalu mengajari ibadah tidak. Demikian juga Allah tidak mewajibkan kepada setiap dai untuk datang dari rumah ke rumah dari kaum muslimin ini lalu berdakwah kepada mereka. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan adanya seorang dai yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada ilmu yang bermanfaat, lalu manusia mendengar tentang si dai ini, kewajiban dia untuk datang talabul ilmi. Karena yuqal, dahulu dikatakan oleh ulama salaf, al-ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatang, bukan ilmu suruh datang ke rumah kita masing-masing. Sehingga kadang-kadang kita di rumah, kalau mau dia kesini, kalau tidak ya sudah biarin. Akhirnya dia tetap dalam kebodohannya, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dia tetap punya prinsip yang salah seperti itu. Karena dikatakan apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang harus mendatangi kita. Kan kewajiban kaum muslimin untuk berangkat talabul ilmi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang bermaksud talabul ilmi itu bernilai jihad fisabilillah dan bermuara kepada kebajikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang talabul ilmi berangkat dari rumahnya, dia pergi ke majlisul ilm sampai tinggal di sana barangkali bertahun-tahun, lalu kembali ke kampung halamannya, semua selama dia talabul ilmi itu dihitung jihad fisabilillah. Karena itu jihadun nafsi. Bahkan jihadun nafsi itu a'zamul jihad. Paling agungnya jihad fisabilillah adalah jihadun nafsi.
Kemarin sudah kita terangkan bahwa seorang tidak mampu melakukan jihad selainnya sebelum dia mampu untuk melakukan jihadun nafsi, jihad melawan nafsunya sendiri. Jadi yang pertama adalah talabul ilmi. Wa nabiddin ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang saya terangkan dan saya isyaratkan, insyaallah bisa kita pahami bahwa ilmu yang fardu ain, yang wajib kita harus belajar tentang ilmu itu tadi adalah ilmu tentang bagaimana kita bisa menyembah Allah secara benar. Karena itu tidak harus semua kita ini jadi alim minal ulama, harus belajar usul hadis, usul fiqih, usul lughatul arabiyyah. Tidak harus semuanya itu syaratnya harus bisa bahasa Arab, tidak. Tapi untuk setiap muslim, ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang membuat dia bisa benar dalam mempraktekkan surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, lalu kita ini tidak ngerti bagaimana salat Nabi, wajib kita untuk berangkat thalabul ilmi tentang sifat salat Nabi. Jangan sekedar umumnya di masyarakat seperti itu, terus kita ikut karena alasan supaya tentram, supaya damai, supaya tidak bikin resah di masyarakat, kita sholat seperti itu tanpa ilmu. Bahkan kadang-kadang sudah sampai kepada kita ilmu bahwa sholat itu justru menyelisih sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," itu memberikan tanbih ataupun pelajaran kepada kita bahwa kita ini harus sholat seperti sholatnya Nabi. Jadi jangan berprinsip yang penting sholat. Sholat penting, tapi yang penting bukan sekedar sholat. Banyak mayoritas dakwah yang dilakukan ini, yang penting orang itu mau mengamalkan. Itu betul, tetapi kurang. Yang lebih penting yang ditekankan oleh syar'i, bagaimana mereka mengamalkan itu dan bentuk amalannya betul-betul disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sekedar capek. Karena orang sholat katakanlah sekhusyuk apapun, lama, tumakninah betul, tetapi sholatnya tidak seperti sholatnya Nabi SAW, sia-sia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Lah kalau salat itu amalan tidak ada tuntunannya dari Nabi, fahuwa raddun, maka salat tadi tertolak. Banyak kaum muslimin yang masih sangat butuh untuk belajar tentang salat. Padahal ini satu amalan yang kita sepakati paling afdalnya amalan zahir itu salat. Bahkan paling afdalnya perintah Allah setelah 2 kalimat syahadat, salat. Lalu kita tidak ngerti bagaimana salat Nabi, kemudian kita sabar, tenang, tidak mau berangkat thalabul ilmi. Padahal belajar tentang sholat itu kalau kita mau barangkali 5 jam selesai, kalau lebih 8 jam selesai, kalau harus sehari semalam dengan terperinci selesai. Lalu ilmu yang diraih dengan cara yang sesingkat itu bisa kita pakai dan manfaatkan seumur hidup kita. Kenapa enggak kita lakukan? Padahal kalau saya misalkan ini sholat zuhur, ternyata sholat zuhur saya itu salah, tidak sesuai dengan sunnah. Lalu yang sunnah bagaimana? Ini saya tidak tahu. Padahal nanti saya menghadapi asar, kalau zuhur ini dia punya kemampuan diberi oleh Allah berangkat untuk thalabul ilmi, sehingga sholat asar sudah benar seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puasa
bulan kemarin, katakanlah Ramadan kemarin masih compang-camping, penuh dengan kebid'ahan dan kesalahan. Menghadapi Ramadan depan, kita harus sudah punya ilmunya sehingga bisa berpuasa seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya. Itu baru namanya kita melakukan jihadun nafsi pada tingkatan yang pertama, talabul ilmi. Jangan sampai kita ini katakanlah sekolah, barangkali di sekolah umum. Kemudian dengan sebab itu kita justru lalai dengan yang pokok. Dia pinter katakanlah matematika, dia pinter katakanlah pengetahuan alam, dia pinter katakanlah bahasa Inggris, dia pinter barangkali dari urusan-urusan dunia. Tetapi dia tidak ngerti bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang semacam ini belum bisa menentukan mana yang penting dan mana yang kurang penting dan mana yang tidak penting serta mana yang sekedar sia-sia tidak perlu kita mencari. Kita lihat kaum muslimin mayoritas banyak, tapi yang punya kecenderungan untuk talabul ilmi masya Allah. Kadang majelis ilmu cari yang muda sulit. Dia sudah 40, 50, 60 tahun ke atas yang memenuhi majelis. Yang muda-muda yang diharapkan nanti bisa berdakwah atau melanjutkan talabul ilmi, barangkali ke pesantren, duduk di sana sehingga pulang ke kampung halamannya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saudaranya, jarang kita dapatkan. Padahal talabul ilmi termasuk jihad yang paling akut. Jihad nafsi yang pertama talabul ilmi. Dan sudah sering saya sampaikan, hanya dengan ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kita ini bisa baik. Bahkan dikatakan oleh Allah, Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang kebenaran dan akan lenyap kebatilan, karena sesungguhnya sifat sesuatu yang batil pasti lenyap. Pasti binatang, pasti hilang. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Taisir Karimul Ma'an menyatakan tentang ayat ini yang maknanya hak itu al-huda, wal huda wal ilmun nafi. Telah datang kebenaran, telah datang ilmu yang berbentuk petunjuk. Sedang huda itu dari siapa? Dari Allah. Baik dalam Al-Quran atau apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu al-huda. Berarti kalau datang kebenaran yang berbentuk ilmu yang bermanfaat, wazahaqal batil, akan lenyap kebatilan itu. Maka kita ini tidak akan bisa menguras kebatilan dalam diri kita ini sekedar dengan kebatilan berikutnya. Tidak bisa orang mengobati dirinya yang kecanduan khamar dengan minum khamar. Tidak bisa menempa diri kita untuk terhindar dari kebid'ahan dengan kebid'ahan yang semisalnya, tidak bisa. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau di dalam diri kita ada kebatilan, datangkan ilmu untuk menghilangkan kebatilan itu. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu kalau sudah ada ilmu di dalamnya, maka akan hilang. Khonafidin rahiman wa rahmatullah. Kekuatan kayak apapun tidak mungkin bisa menghancurkan kebatilan kecuali kekuatan yang ilmiah. Seorang sekuat apapun tidak akan bisa melawan kebatilan dalam dirinya sekedar karena kekuatannya. Bahkan kadang-kadang orang yang semacam itu malah jadi budaknya kebatilan itu tadi. Jika ketika mau berpikir tentang sesuatu yang menurut dia maslahat, dia peras otaknya. Sekedar dari kekuatan dan kemampuan dia berpikir, lalu dia tuangkan ini yang bagus. Akhirnya apa yang menurut pikirannya bagus-bagus. Padahal dirinya dikungkungi dengan nafsu. Hanya satu kekuatan yang bisa melenyapkan kebatilan dari diri kita, bahkan dari lingkungan kita, bahkan dari masyarakat yang luas di sekitar kita, ilmu. Karena itu khonafidin rahimani wa rahmatullah. Perhatikan. Satu masyarakat, dan ini masih makna kalamnya Sesadi. Di suatu masyarakat yang tersebar di situ kebatilan, itu pasti tidak ada ilmu atau sangat sedikitnya ilmu di dalam masyarakat itu saja.
Adapun satu masyarakat yang di situ disebarkan ilmu yang hak ini tadi, maka akan sedikit kebatilan, bahkan akan lenyap kebatilan itu tadi. Nah, yang paling dikhawatirkan oleh syaitan dan paling dikhawatirkan oleh atba'ul ahwa, pengikut hawa nafsu dari ahli bidah, ala ilmu. Berarti kan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi masyarakat secara umum enggak ada di dalamnya dakwah salafiyah. Enggak ada seorang pun yang mengajak pada sunnah Nabi. Itu cuma begitu itu adatnya. Seperti itulah kebiasaan mereka. Dari turun-temurun agama itu kayak begitu itu. Kalau datang orang yang kayaknya dai tapi tidak pernah menyampaikan sunnah, tidak pernah memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, ya keadaannya bisa jadi justru parah dan tidak bertambah kepada kebajikan sedikit. Itu benar apa yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat tadi, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hak adalah al-ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hatta kita ini jihad melawan orang kafir dengan senjata, itu tidak bisa kita melakukan jihad secara benar sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW kalau kita tidak punya ilmu tentang itu. Berarti yang pertama dan paling agung sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah jihadun nafsi. Jihad melawan nafsu kita. Tingkatan pertama untuk melawan nafsu adalah diajak diri kita ini untuk talabul ilmi, mencari petunjuk yang ada dalam al-Islam, guna melenyapkan dan mengikis serta menghilangkan kebatilan yang ada pada diri kita. Dan dalam satu keadaan kita ini sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Di dalam kondisi tertentu kadang masih mendominasi hawa nafsu. Seorang dalam keadaan hudu, tenang, damai, bisa dia mengatakan saya bisa mengalahkan hawa nafsu. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malas, katakan tidak senang dengan sesuatu, atau terjadi hasad, atau kecemburuan, atau yang sejenisnya, kadang-kadang hawa nafsunya kembali menguasai dirinya, lalu dia berpikir dengan hawa nafsunya, dia memutuskan dengan hawa nafsunya, lalu dia mengamalkan dengan bimbingan hawa nafsunya. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu jihadun nafsi fardu ainin ala kulli ahadin. Ini kewajiban setiap muslim untuk talabul ilmi. Kembali saya tegaskan, yang wajib kita pelajari, tua muda, laki wanita, baik yang berkulit putih ataupun berkulit hitam, selama dia muslim adalah mencari ilmu yang dengan ilmu itu tadi dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Haruskah belajar bahasa Arab? Enggak harus. Enggak ada kewajiban syarat seorang baru diterima ibadahnya dengan bahasa Arab. Enggak. Nanti ada dalam bahasa Arab. Sekalian itu fadilah. Tidak setiap muslim harus mengerti apa itu usul fikih. Tidak setiap muslim harus mengerti bagaimana mustalahul hadis atau usul tafsir atau ilmu faraid. Enggak harus. Yang penting bagaimana dia mengenal Allah secara benar, lalu bagaimana menyembah Allah setelah dia kenal secara benar. Yaitu membimbing diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad yang pertama, jihad nafsi dalam poin yang pertama yaitu talabul ilmi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita hukum jihad. Hukum jihad. Tadi disampaikan bahwasanya jihad nafsi itu hukumnya fardu ainin ala kulli muslim. Fardu ain atas setiap muslim. Yang dimaksud dengan fardu ain, masing-masing jiwa yang telah mukallaf itu wajib melakukan pembebanan atau amalan tersebut. Itu disebut fardu ain. Dan fardu ain ini sifatnya tidak bisa diwakilkan. Nah, fardu ain itu yang terbebani ain diri orang itu sendiri.
Jihad nafsi itu fardu ain, nggak bisa diwakilkan kepada selain dirinya. Salat fardu ain, nggak bisa titip. Saya titip aja, diajak salat, atau titip aja, salam sama Allah, wala haula wala quwwata. Itu sudah bisa. Nah, kemudian jihad nafsi jadi yang pertama thalabul ilmi. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i, ilmu yang mempersempit kebodohan kita terhadap Allah dan beribadah kepada-Nya. Contoh ilmu yang fardu ain sudah saya sampaikan, seperti salat. Karena orang muslim kalau nggak salat kafir. Sedang salat dituntut seperti salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kalau dia belum bisa untuk belajar salat fardu ain. Baik dengan hadir di majelis ilmu atau barangkali membaca buku atau mencari kaset yang menerangkan masalah itu dan seterusnya. Segala cara harus dia tempuh untuk bisa salat yang benar. Itu baru satu contoh, yang lainnya banyak. Khawanafiddin rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu. Wal ilmu yuhtafu bil amal. Ilmu itu harus dikaitkan dengan amal. Ilmu tanpa amal irtahala, akan pergi ilmu tadi dari pemiliknya. Jadi ilmu, tujuan kita cari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk menjadi orang yang alim saja, bukan untuk berjihad, bukan untuk mendapat pujian manusia dan dari tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Itu makna hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu bagi setiap muslim, yaitu ilmu yang tujuan dia mencarinya untuk diamalkan. Dan asalnya tujuan cari ilmu itu untuk dirinya sendiri. Yang pertama jihadun nafsi, memperbaiki diri sendiri. Setelah itu baru diamalkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang diberi kekuatan oleh Allah dengan diberi ilmu kepadanya tadi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah harus dengan ilmu. Tidak boleh dakwah tanpa dasar ilmu. Fitnah yang menimpa mayoritas kaum muslimin, mereka mengangkat orang yang mereka anggap alim itu orang yang sepi ilmu dari dirinya. Dan kenyataan seperti itu sebagai pembuktian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah di akhir zaman. Dalam hadis yang sering pula saya bacakan, di akhir hadis Nabi SAW setelah menceritakan tentang tercabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, Nabi mengatakan hatta idza la yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun di tempat itu, ittakhadhan nasu ru'asa'an juhal, manusia itu mengambil pemimpin yang bodoh dalam urusan agamanya. Asu'ilu, lalu pemimpin ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu akhirnya dia memberikan fatwa jawaban tanpa dasar ilmu, fadhallu wa adhallu, sesatlah dia dan menyesat orang lain. Kita lihat masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian diangkat oleh kaum muslimin, diberi mimbar untuk khutbah, untuk memberi nasihat, untuk memimpin mereka, dikatakan itu alim dan seterusnya. Masya Allah, keadaan tidak ada ilmu, tidak ada sunnah, tidak ada ma'rifah, tidak bisa menjadi qudwah bagi kaum muslimin yang lain. Dia pelaku maksiat, memangkas jenggotnya, merokok barangkali dan seterusnya. Kemudian itu diangkat menjadi orang alim di tengah-tengah mereka. Nah, kira-kira kalau memberikan bimbingan, apa yang diharapkan kebaikan dari orang semacam itu? Dan dia pasti sangat butuh kepada orang lain yang membimbingnya. Sedang orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Fitnah semacam ini, khawanafiddin rahimani wa rahmatullah, semakin meyakinkan kita akan kebenaran manhajus salaf. Karena dalam dakwah salafiyah, dalam manhaj salaf yang paling pokok
Orang itu baru boleh bicara tentang agamanya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, kalau ucapan itu ada dasarnya dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ijma'ul ulama tentang masalah itu. Atau minimal ada seorang alim yang mendahului dia dalam masalah itu. Dan ini tidak mungkin sifat semacam itu dimiliki oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang segi darinya ilmu, orang yang zuhud kehidupannya terhadap ilmu, sudah ngerti semacam itu, tidak punya perhatian untuk talabul ilmi. Ada seorang itu mengetahui dirinya bodoh. Saya itu memang bodoh, nggak ngerti. Biar diajari yang nggak paham-paham. Karena mengakui kebodohannya. Tapi juga kita tidak pernah lihat dia itu hadir di majelis ilmu untuk memperbaiki keadaan dirinya sehingga bisa berubah kepada dari tidak tahu agak tahu. Dari agak tahu menjadi mendingan tahu, lalu akhirnya tahu betul. Itu dengan belajar. Karena kaidah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu yang benar, yang akan awet, yang betul-betul akan bermanfaat, itu kalau diraih dengan cara belajar. Kemudian yang terakhir dalam jihadun nafsi, sabru 'alal adab. Bersabar atas gangguan di dalam 3 jalan sebelumnya. Bersabar dalam mencari ilmu. Talabul ilmi itu butuh kesabaran. Kalau tidak pulangnya, hari 2 hari di pesantren nggak sabar, loncakan kabur tanpa pamit, tanpa izin. Dan alasannya saya ingat terus sama ibu saya, padahal ibunya nggak pernah, malah mendorong dia untuk belajar. Ada yang mau saya lagi dibiayai orang tua kurang, akhirnya sibuk mencari maisah tambahan, padahal sudah dicukupi oleh keluarganya. Lah kalau kita menghitung dari kita ini cukup, nggak pernah cukup. Kan sudah pernah saya katakan, 2 hal yang dicari orang nggak pernah puas, satu ilmu, satu dunia. Nah kalau kita ini para ilmi katakanlah dibekali keluarga cukup untuk bayar, nah di pesantren itu bisa makan bersama saudaranya, kitab-kitab sederhana dia bisa beli, bisa belajar di situ, cukup. Lah kalau kita kaitkan dengan kebutuhan kita cukup, yang maunya semuanya dipenuhi. Tidur di atas kasur, ada kipas angin, apa ada yang mijitin, nggak bisa ada yang ngajarin, begitu dan seterusnya. Itu maunya manusia. Karena dengan alasan yang dibuat-buat memanjakan hawa nafsunya, tidak mau berjihad, pulang dia. Tidak sabar dalam talabul ilmi. Itu talabul ilmi semua. Kan para ulama dulu berlapar-lapar, berjalan di terik matahari, mandi keringat dan seterusnya untuk mencari ilmu. Orang alim yang jauh barangkali ditempuh berbulan-bulan dulu, paling kendaraan onta dijalani semacam itu. Dalam rangka khidmatus sunnah, membantu sunnah Rasulullah, menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kita perhatikan, agama Allah itu di tempat kita. Andaikan Allah tidak menakdirkan adanya orang-orang yang talabul ilmi, lalu adanya orang yang mau mendakwahkan ilmunya, siapa yang menolong sunnah Rasulullah SAW di tempat kita? Enggak ada. Karena itu sungguh jelek kalau orang itu meremehkan para ulama. Dan itu benarlah hadis Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisuna dinaran wala dirham. Para nabi itu enggak mewariskan dinar wala dirham lah, walakin yuwarrisuna al-ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ini, yaitu ilmu tadi, sungguh dia telah mengambil satu bagian yang sangat banyak dan mencukupi ini. Sabar dalam jihad nafsi, kemudian sabar dalam mengamalkan ilmu yang telah Allah karuniakan kepadanya. Karena mengamalkan ilmu untuk kesabaran. Kadang orang banyak ilmu, banyak pengetahuannya, tapi tidak ada amalnya, sepi amal. Sebagaimana itu merupakan pangkal kecilan orang-orang Yahudi. Itu mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka meninggalkan ilmunya. Dan pangkal dari kekafiran orang-orang Nasara itu mereka mempersemangat beribadah,
tanpa mau mendasari ibadahnya dengan ilmu dari Alkitab was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian sabar di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Sabar dalam talabul ilmi, sabar di dalam beramal mengamalkan ilmunya, sabar di dalam berdakwah mendakwahkan ilmunya. 4 tingkatan ini merupakan jihad nafsi. Dan yang terakhir merupakan pokok. Kita ini kalau nggak sabar kita nggak talabul ilmi, nggak berangkat. Kita ini kalau nggak sabar kita nggak mengamalkan ilmu kita. Kita ini kalau nggak sabar, kita nggak mau mendakwahkan ilmu kita. Berarti jihad nafsi ditutup dengan sabar sebagai satu perangai dan khitab yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang sabar itu wajib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan sungguh-sungguhlah kalian berupaya untuk sabar. Sabar itu wajib. Kemarin sudah saya terangkan tentang sabar dari dalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang kurang menyenangkan diri kita. Itu perlu sabar. Kita mengamalkan sunnah, barangkali jadi fitnah di kalangan masyarakat kita, diberi ucapan-ucapan yang kurang baik, dimusuhi, ditertawakan, diteriaki dan seterusnya. Sabar. Yaitu tahan diri kita, penjarakan nafsu kita. Jangan sampai kita ini mengucapkan satu ucapan atau menyimpan satu etika atau melakukan satu perbuatan yang itu membuat Allah marah dan murka, tidak ridho kepada kita. Itu maknanya sabar. Itu Nabi SAW pernah mengibaratkan siapa orang yang paling kuat. Bukanlah orang yang kuat, orang yang berat, yang mampu membanting lawannya ketika berkelahi, bukan. Tapi orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Kenapa? Nabi memberikan contoh di tempat seorang itu akan menjadi agung kalau dia tidak bisa bersabar di situ. Kenapa? Ketika bergejolaknya jiwa, marah, sedang dia mampu barangkali meluapkan marahnya. Kalau dia barangkali pernah berurusan dengan orang ini, dia mampu membalaskan dendamnya. Tapi dia sabar, dia penjarakan nafsunya, dia tidak mengucapkan, dia tidak beritikad, dia tidak melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridho, bahkan Allah murka dan marah kepadanya. Itu sabar. Lalu Nabi SAW mengatakan, innamas sabru bis-sadamatil ula. Sabar itu ketika terjadi amal musibah. Itu kaitannya dengan musibah. Ini tidak subhanallahi rahimani wa rahmatullah. Khususnya ahli sunnah, orang-orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah, sabar dibutuhkan dalam setiap saat. Kenapa? Karena ahli sunnah sedikit. Mayoritas manusia membenci sunnah. Mayoritas manusia tidak membela sunnah. Bahkan kadang-kadang sudah menetapkan dirinya sebagai ahli sunnah, malah ketika terjadi benturan antara ahli sunnah dengan ahli bidah, dia memposisikan dirinya di sisi ahli bidah dan membiarkan saudaranya ahli sunnah ibaratnya dijadikan permainan atau ejekan atau barangkali teriakan dari orang-orang hizbiyin ahli bidah. Ini perbuatan nista. Mana kecemburuan dia kepada sunnah dan ahli sunnah ketika dituntut wujud sunnah yang ada di dalam dirinya, dan ketika diminta tuntutan dengan ucapan dia bahwa dia menasabkan sebagai ahli sunnah untuk membela sunnah, ketika ada orang yang berupaya untuk mematikannya, meremehkannya dan mengejeknya, lalu kemudian dia malah bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang selama itu membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah, kalau kita ini sudah tidak bisa bergaul dengan ahli sunnah, kita mau berteman dengan siapa? Kalau saudara-saudara kita ahli sunnah ini sudah menjauhi kita karena kejelekan kita, atau karena cenderungnya kita kepada ahli bidah, atau cenderungnya kita kepada hizbiyah, lalu kita dibuang oleh saudara kita ahli sunnah, lalu kita mau berteman dengan siapa? Adakah manusia yang baik di muka bumi ini kecuali ahli sunnah? Karena itu marilah kita perhatikan bahwa Nabi SAW beritakan kepada kita agar kita ini bergaul, bersahabat, berteman, berkarib dengan orang-orang yang bertakwa. Dan orang itu tidak mungkin akan bertakwa kepada Allah kalau dia bukan seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Yang kedua, dia tidak membangun perbuatan amal ibadahnya kecuali atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikhlas wal mutaba'ah yartaqi ar-rajulu ila darajatil muttaqin. Akan naiklah seorang itu ke tingkatan orang-orang yang bertakwa. Kalau seorang tidak ikhlas, bukan ahli tauhid, bukan lagi seorang yang mengikuti sunnah, itu sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Sekalipun surahnya surah manusia, itu syarrul khalqi. Kenapa? Apa yang baik dari orang ini coba? Bukan ahli tauhid, bukan seorang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, Rabbnya yang dia ibadahi. Lalu dalam amal ibadahnya dia tidak mencontoh nabinya, semaunya sendiri mengikuti hawa nafsunya. Mana baiknya orang semacam ini? Enggak ada. Sekalipun kaya, tampan, cantik barangkali, semua itu sekedar perhiasan dunia. Khawatirin rahiman wa rahmatullah. Bilal bin Rabah, budak yang menurut sirah sejarah dia seorang yang tidak tampan, burung muka katakanlah. Dari seorang budak yang secara dunia juga tidak ada nilainya. Dengan dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dakwahnya Rasulullah SAW, dia masuk ke dalam agama tauhid, mengganti sesembahannya yang selama ini kepada selain Allah bersama Allah hanya kepada Allah saja. Lalu dia tunduk patuh taat kepada sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW mengkabarkan kepadanya, aku pernah mendengar langkah terompahmu atau kakimu di surga. Itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana Salman Al-Farisi, seorang Persia yang kemudian mengembara karena mencari hidayah, akhirnya harus terperosok kepada seorang raib dari kalangan Yahudi, seorang ulamanya Yahudi, soal ibadah. Tidak puas diberi petunjuk katakanlah di situ kepada seorang pendeta Nasrani. Dari pendeta Nasrani dia tetap sabar melakukan petunjuk pendeta ini bahwa nanti akan ada seorang nabi di sana berjalan. Dalam perjalanannya dia ditangkap orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Lalu jadilah dia seorang budak yang dijual. Lalu dibelilah dia oleh seorang di Madinah sana. Kerjaannya memetik kurma di ladang majikannya. Dia sambil menunggu-nunggu apa yang dikabarkan oleh ulama Yahudi dan ulama Nasara tadi tentang akan diutusnya seorang Rasul. Begitu dia sedang di atas pokok kurma mendengar Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, dia segera selesaikan pekerjaan di majikannya, lalu mandi dan datang kepada Rasulullah SAW dengan siap menyambut dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia. Jadi Allah yang memperjalankan Salman Al-Farisi dari Persia, Iran sampai ke Madinah untuk menemukan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana kita digiring oleh Allah dari tempat yang berbeda untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ini kita ini tidak ada nilainya. Kan ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Hati-hatilah ketika kita ini sudah
Di dalam amal perbuatan kita ini lebih cenderung kepada orang yang memusuhi sunnah daripada kepada ahli sunnah. Kalau kita sudah kehilangan ahli sunnah, hilanglah dunia ini dari kita semuanya, nggak ada nilainya. Karena itu saudara kita, itu teman kita, itu tempat kita berbagi rasa. Ketika kita di kampung kita barangkali mengamalkan sunnah, orang pada meneriaki kita, kemana kita akan curhat? Kepada ahli sunnah. Kalau antum datang kepada ahli bidah menceritakan kesedihan antum mengamalkan sunnah, kapok. Salahnya sendiri, orang kok nggak umum. Malah seperti itu. Karena itu perihalalah ukhuwah sebagaimana yang saya sering sampaikan, bersama ahli sunnah, tinggalkan, bersihkan diri kita ini dari orang-orang yang menyelisih sunnah. Khawanafiddin rahimani wa rahmatullah, itu jihadun nafsi satu ain. Kan itu wajib bagi setiap kita untuk melakukan jihadun nafsi ini tadi. Yang kedua, jihadus syaitan. Hukumnya kadzalika wajibun 'alal a'yan. Jihad melawan syaitan demikian pula ini adalah fardhu ain bagi setiap muslim yang mukallaf. Bahkan anak-anak harus dilatih melawan syaitan. Dan itu media-media yang ada di tempat kita, baik itu televisi yang masih mayoritas kaum muslimin memelihara kotak ini tadi. Padahal isi kotak itu justru jihad melawan sunnah. Coba itu isinya. Cerita orang-orang Buddha, cerita orang-orang Hindu, cerita tentang ahli sihir yang diketangkan para pendekar-pendekar yang sakti yang membela kebenaran, nggak ada nilainya. Kalau orang itu membela kebenaran, hak orang yang dizalimi, tapi dia sendiri zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, gak pernah sholat, lalu itu kita tontonkan di depan anak-anak kita, jadi seperti itu anak kita. Dan kita tetap mempertahankan kotak itu tadi, padahal kita sepakat sangat bermadharat 99,9%, bahkan saya katakan 100% lebih madharatnya kepada anak-anak dan keluarga kita. Kita masih pertahankan. Kita sayang untuk membuangnya. Padahal itu kalau secara nilai yang ada di dalamnya haram di dalam Islam. Bahkan karena kondisi semacam itu, haramnya benda ini tadi jauh lebih daripada haramnya katakanlah merokok. Kenapa? Karena ini informasi. Jihad setan dalam bentuk apa itu? Jihad kita melawan setan dalam bentuk melawan apa? Dari kotak itu di subuhat. Paling banyak subuhat. Sehingga anak-anak tidak kenal siapa itu Rasulullah, tidak kenal bagaimana Abu Bakar, bagaimana kehebatan Umar, bagaimana kehebatan Utsman, Ali dan seterusnya. Tapi taruhnya Power Rangers, apa lagi? Mak Lampir, Angling Dharma, apa lagi? Siapa lagi? Itu isinya kotak itu tadi. Kalau barangkali ada nilai, barangkali dakwah, itu pun tidak menyentuh dakwah. Coba seperti itu, terus kita pertahankan. Kalau itu hanya disembunyikan di dalam, andanya nggak berani pasang tinggi di dalam rumah. Coba itu kita yakini dan kita sepakati madharatnya seperti itu. Jihad melawan syaitan yang wajib. Jadi kalau kita betul-betul mau menyelamatkan diri kita, maka kita berupaya menyingkirkan perkara yang apalagi kita yakini itu madharat secara total. Mari jihad syaitan ada dua bentuk. Jihad melawan syahwat yang diiming-imingkan oleh syaitan. Yaitu apa? Kubangan maksiat, memanjakan hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah. Tenggelam dalam minum-minuman keras, tenggelam dalam pergaulan bebas, tenggelam dalam perzinahan, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya yang begitu banyak. Bahkan, ana katakan, hampir semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tidak ada yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Dilarang menyambung rambut, sambung rambut. Dilarang mencabut bulu mata diganti, dilakukan itu. Dilarang mengerik alis diganti dengan spidol, dispidol. Dilarang bertato satu tubuh jadi koran. Apa yang belum dilakukan?
Berarti begitu menangnya setan itu menggoda Bani Adam, khususnya kaum muslimin. Kalau itu orang kafir katakanlah memang begitu, mereka tidak kenal halal haram, tidak ngerti sunnah bid'ah, karena itu memang semuanya orang kafir seperti itu jelek. Hidup mereka seperti mati, bagaimana kalau mereka mati? Lalu kenapa kita ikut-ikutan mereka? Kita pakaikan kepada anak kita, saudara kita, putri kita, pakaian-pakaian orang kufar. Dan kita biarkan mereka keluar, keluyuran. Bermaksiat. Menjadi tenggelam di dalam syahwat yang syaitan iming-imingkan kepadanya. Dan ini lebih ringan. Sekalipun sudah seberat itu. Sampai dulu sudah saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang yang sudah tenggelam dalam syahwatnya, menghancurkan gunung yang kokoh menjulang tinggi jauh lebih mudah daripada dia mengeluarkan dirinya dari syahwatnya. Orang itu kalau sudah kecanduan khamr, sampai Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri mengatakan seperti itu. Sebenarnya dia sampai bosan dengan khamr. Orang yang kecanduan sampai bosan dengan rasanya khamr itu bosan. Tapi dia tidak mampu keluar. Bahkan ketika dia merasa bosan, berobat dengan minum khamr kembali. Itu perlu perjuangan keras. Karena itu menghancurkan gunung yang demikian tinggi dan kokohnya jauh lebih mudah daripada menghancurkan syahwat yang seorang telah tenggelam di dalamnya. Itu kalau kita tidak berupaya berjihad saat ini untuk melawan itu, lalu dengan menengadahkan tangan berdoa kepada Allah mohon kekuatan agar Allah selamatkan kita dari kubangan syahwat syaitan ini tadi, maka kita tidak khawatir bahwa kita akan tutup hidup kita ini dengan su'ul khatimah. Karena itu Abbas ketika menafsirkan ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, biasanya orang yang hidup dalam suatu kebiasaan, dia akan mati dalam keadaan kebiasaan itu tadi. Jadi kalau orang biasanya hidupnya nyanyi-nyanyi, barangkali hanya hura-hura, begitu mati, biasanya dalam keadaan seperti itu. Sering sudah saya ulang. Apa artinya jasad kita ini? Nggak ada nilainya sama sekali. Kalau tidak teraliri dalam tubuh kita ini risalah sunniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tinggal menunggu saatnya saja. Nah, kita harus khawatir terngiang-ngiang diri kita kalau sampai di akhir hidup kita ini dengan su'ul khatimah karena kita memanjakan hawa nafsu, tenggelam dengan syahwat, yaitu merupakan tipu daya syaitan. Sadarlah kawan ini. Yang belum mari segera saat ini, besok belum tentu kita hidup. Dan dulu sudah saya habarkan dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang kadang berazam, udahlah saya tidak mau itu lagi. Lalu membaca hadis itu fadilahnya amal begitu besar. Tapi karena sekedar berhenti dalam azam, tekad, keinginan, tapi tidak segera diwujudkan dalam amaliyah, tetap sekedar seperti itu saja. Seorang saya pokoknya mau bangun malam. Apabila bisa, Allah turun ke langit dunia, Allah akan kabulkan doa, pokoknya begitu. Tapi tidak berupaya dilawan nafsunya ini. Ketika barangkali dia bangun terasa ngantuk, dituruti lagi, tidak jadi dia mulai. Sekarang kita ini mau taubat dari kemaksiatan. Katakanlah minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Atau yang lebih ringan dari itu, atau yang lebih berat dari itu barangkali. Tapi kita sekedar berazam dalam saat ini saya tidak mau kok. Titik pokoknya. Assalamualaikum dengan rokok sudah. Ilal liqa. Dan tidak ada liqa. Sampai ketemu tapi tidak pernah ketemu lagi. Betul-betul dah. Ini dibangun benda ini menjijikan betul. Dibuangnya. Lillahi ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang jelek karena Allah, Allah memberikan kebaikan kepadanya. Kalau tidak seperti itu, gak akan bisa. Kita nantilah. Saya sudah kuat. Gak akan pernah kuat. Kenapa? Kuatnya nanti. Nanti. Sampai mati nanti. Jadi harus diberi jihad itu begitu. Artinya jihad melawan setan dan jihad melawan nafsu kita harus begitu. Sudah sampai ilmu, ayo kita amalkan. Mulai detik ini saya akan berjihad melawan nafsu dan melawan setan. Apa yang diiming-imingkan setan saya akan cegah.
Kalau sudah dicegah, diupayakan, kemudian dia sudah berhasil meninggalkan, kok suatu saat terpeleset, ini hukum orang yang tergelincir saat itu. Berbeda dengan sebelumnya sebagai pelaku kemaksiatan. Kita mengatakan tobatlah, wah mudah. Tapi taubat itu ada dua. Taubatul lisani wa taubatul qalbi. Taubat lisan dan taubatnya hati. Dan syarat bertaubat asyidik, jujur kepada Allah dan kepada dirinya. Saya salah. Itu jihad melawan segala bentuk. Yang pertama, melawan syahwat yang diiming-imingkan syaitan. Dan itu mau ujian Allah. Dan itu janji setan di hadapan Allah. Saya akan gelincirkan anak keturunan Adam. Bahkan Allah katakan setan itu datang dari mana? Dari kanannya, dari kiri kita, dari depan, dari belakang. Semua kita ini dikepung dengan ayuan, khutuwati setan, langkah-langkah setan. Sedang ulama menyimpulkan al-madkhal, madkhal setan ilal insan, ila bani Adam, kedua. Pintu tempat masuknya setan kepada Bani Adam itu ada dua. Yang pertama itu syahwat. Nah, di dalam diri kita itu ada dibekali syahwat. Apa kecenderungan? Wa nafsul ammaratum bisu. Nafsu itu kalau sudah jadi amir, ammara itu siyagul mubalaghah. Seperti khattab, seperti fa'al gitu loh. Artinya apa? Sangat kalau dia jadi pemimpin sangat memerintah, memaksa bawahannya untuk berbuat kejelekan. Nah, kalau hati sudah terguling kekuasaannya, nafsu kita yang naik ke tahtanya, lalu memerintah seluruh anggota badan ini, mata disuruh melek melihat yang haram. Telinga begitu masuk fungsi bisa mendengar yang haram. Tangan untuk memegang sesuatu yang haram. Kaki berjalan menuju yang haram. Hati pun atau hayalan yang pun dihayalkan kepada sesuatu yang haram. Karena itu hati dan akal pikirannya cuma berkeliling di sekitar WC. Ini apa? Murahan yang dipikirin. Tapi kaum muslim itu pikirannya tinggi. Jihad fisabilillah, surganya Allah, menolong sunnah. Ke situ berpikirnya. Jangan berpikir di sekitar tempat kotoran buang sampah. Jangan. Nah, pikirannya jangan. Perlu ditasbiyah. Madkhalus tsani, pintu yang kedua, madkhalus subuhat. Pintu subuhat. Dan ini lebih berbahaya dari yang sudah bahaya pertama tadi. Kenapa? Kalau yang pertama menjadikan manusia ini sebagai apa? Ahlil maksiyah, pelaku maksiat. Yang kedua, dengan subhat, maka pelaku manusia ini kalau sudah terkena subhatnya syaitan, dia akan jadi ahli syirik, jadi munafikin, jadi ahli bid'ah. Qala Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Orang tenggelam dalam syahwatnya, katakanlah dia minum minuman keras, kecanduan, dikatakan kenapa kamu minum keras? Mengakui bahwa dirinya salah. Tapi orang yang cekung, barangkali matanya, badannya kurus, sampai dahinya ini, sampai kapalnya besar betul barangkali, karena sujud ruku di hadapan Allah, tapi itu alil bidah. Kenapa kamu berbuat bid'ah? Bid'ah yang mana? Saya beribadah kepada Allah, cari pahala, cari surganya Allah. Kenapa baca Quran nggak boleh? Kenapa salawat nggak boleh? Orang apa kamu ini? Ya, semacam itu. Itu ahlul bidah, orang yang sudah terkena subhatnya syaitan. Itu lebih berbahaya. Karena itu kemarin saya sampaikan, surah bentuknya ahli maksiat ya seperti itu jelas. Paling celana robek-robek, seingat kasih anting laki-laki, rambut panjang. Seperti itulah gaya maksiat makhluk. Tapi kalau surahnya ahlul bidah itu masya Allah, khusyuk ibadah, khusyuk di masjid, ke ahlul bidah itu nggak di mana-mana. Itu yang dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-maksiyah. Karena kalau orang pakai kopiah putih, pakai gamis katakanlah, atau pakai jubah, kemudian pakai sorban, kemana-mana astagfirullah, manusia tertipu, masya Allah. Orang yang ahli taat, ahli ibadah, masya Allah kedudukannya, adalah dia ahli bid'ah yang sepi dari sunnah.
Tapi kalau orang itu barangkali itu minum minuman keras, mencuri, orang bisa melihat itu perbuatan nggak baik. Hatta orang kafir pun mengatakan itu nggak baik. Kemungkinan terseret kecil. Tapi kalau ini coba, itu subhat jihad melawan syaitan. Kan kepada fitin rahimani wa rahmatullah. Setelah sampai kepada ana dan antum semuanya penjelasan ulama dari Al-Quran dan Sunnah tentang jihad yang semacam ini, lalu dijelaskan hukumnya adalah fardu ain bagi masing-masing kita, hendaklah kita segera berangkat untuk berjihad dengan senjata yang kita miliki. Berjihad melawan nafsu, apa senjatanya? Al-ilmu, mengamalkan ilmunya. Kalau orang mau cari ilmu, ilmu yang dicari diamalkan, kemudian berupaya didakwakan kalau dia mampu, lalu sabar, maka nafsu tidak akan berkuasa kepada diri kita. Lalu kita menghadapi syaitan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kepada semua yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya kita yakin itu benar, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsirkan yang neko-neko. Pokoknya apa yang dari Nabi sami'na wa ata'na, sekalipun semustahil kayak apapun, sekalipun dikabarkan kepada kita bahwa Musa mencongkel mata malakul maut, imani itu, insya Allah kita akan bisa melawan subuhatnya syaitan. Seperti kisah yang dulu saya sampaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW menghabarkan bahwa matahari terbit dari tempat terbitnya di timur sana, kalau tempat kita terbenam di tempat terbenamnya sana, terbenamnya matahari itu sujud di bawah aras, imani karena itu habar dari Nabi, hilang subhatnya syaitan. Tapi kalau kita masih pikir gimana ya, masa matahari tenggelam kemudian sujud, kalau benda kayak gimana sujudnya, dan seterusnya. Ini setan mengambil kesempatan. Ayo terus, ragu-ragulah terus. Akhirnya sampai akidah kita buang. Kenapa sahabat begitu dihabarkan begini dari Nabi SAW? Iman. Sami'na wa ata'na. Berbeda dengan ahli bidah dan pendahulu mereka ahli kitab. Sami'na wa asoina. Dengar kami dengar, tapi kami bermaksiat. Jadi untuk melawan subhatnya syaitan, senjata kita adalah pada jihadun nafsi. Dengan ilmu, diamalkan ilmunya dan sabar. Yang terakhir, lalu kemudian kita yakini bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasulnya benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah kama muradillah wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkataan Imam Syafi'i perkataan yang wajib dan benar. Apa kata beliau? Aku beriman kepada Allah dan kepada semua yang datangnya dari Allah dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita beriman kepada Allah dengan syariat Allah seperti maunya Allah, bukan seperti maunya kita. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah seperti maksud Rasulullah. Jadi apa kata Allah Taala? Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu seperti kamu diperintah. Jangan seperti perintah kita kepada diri kita sendiri. Kita diperintah oleh Allah bagaimana, itu kita laksanakan. Kalau nggak ada perintah, kita diam dan kita tidak berbuat apa-apa. Sami'na wa ata'na. Cukup. Seorang yang mampu melawan subhatnya syaitan, Allah akan beri rizki dia dalam hatinya al-yaqin terhadap agama Allah. Yakin terhadap agama Allah. Yakin betul, nggak ragu-ragu. Surga itu ada, yakin. Bahwa dia nanti akan mati, ditanya di kuburnya, yakin. Bahwa dia nanti akan diuji oleh Allah, apakah surga akan neraka, yakin. Semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya benar, yakin, nggak ada keraguan sedikit pun. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lainnya. Kalau kita mampu melawan subhatnya syaitan, Allah akan beri yakin kepada diri kita. Dan orang yang mampu melawan syahwat yang diinginkan syaitan, Allah akan rizkikan kesabaran pada diri kita. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru
wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan imam-imam dalam agama di kalangan mereka, ahli kitab, ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap apa yang kami turunkan kepada mereka. Allah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, makna bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu bid-din. Dengan sabar dan yakin orang akan sampai kepada derajat imam dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, hukum jihadun nafsi wa jihadus syaitan fardu ain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan." Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh, maka angkat secara terang bahwa setan itu musuh kalian. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, perintah Allah untuk mengangkat setan ini sebagai musuh isyarat bahwasanya kita harus berjihad melawan musuh kita, yaitu syaitan. Setan datang kepada Adam dengan bergaya orang yang menasihati. Hal adullukum ala sajaratil khuldi wal mulki la yablah. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada satu pohon yang bikin kau kekal, dan kepada kerajaan yang tidak pernah akan binasa. Coba gayanya menasihati. Maka setan dari bentuk manusia ya seperti itu, seperti gurunya sama saja. Saya cuma menasihati loh. Enggak mungkin saya bermaksud menyesatkanmu, mengajak. Enggak mungkin. Wallahi, setan tambah begitu. Wallahi, saya dulu juga mondok nyantri. Wallahi, itu salah. Ikutilah ya seperti itu. Menasihati untuk ngajak kepada kebatilan. Pakai wallahi sama dengan setan. Biizzatika. Rabbi, dipanggil Rabbnya. Setan mau menasihati Adam, mau mencelakakan Adam, menggelincirkan Adam, bergaya apa? Seorang yang menasihati. Pertama, saya itu betul-betul mencintai antum, masya Allah. Nggak bisa saya gambarkan cinta saya kepada antum. Maka mustahil kalau saya mau menyesatkan antum. Coba dengarlah ucapan saya. Setan. Cuman bentuknya manusia. Bagaimana melawan yang semacam ini? Dengan yakin terhadap ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sang kufar musyrikin mensyubhat Abu Bakar dengan itu. Dengan kejadian yang ada pada Rasulullah SAW, yang itu mustahil, yang itu tidak mungkin, itu soal perbuatan orang yang gila, yang sudah tidak waras, berikan kepada Abu Bakar. Dengan entengnya Abu Bakar, siapa yang bilang? Kalau Rasulullah Muhammad SAW yang bicara itu, saya akan benarkan ucapan itu sekalipun lebih mustahil dari itu. Kenapa tidak? Karena saya menyaksikan wahyu Allah turun kepada Rasulullah SAW setiap saat. Karena itu semakin dalam ilmu seorang terhadap agamanya, semakin ma'rifahnya kepada Allah, semakin tumbuh keyakinannya terhadap kebenaran agama Allah. Seperti seorang yang berjalan, bernasab kepada manhajus salaf, tapi dia sekedar mengambil secuil dari manhajus salaf yang dia kenal dan dirasa cocok, maka dia tidak merasakan nikmatnya manhajus salaf. Sedang seorang yang sudah merasakan nikmatnya manhajus salaf, sebagaimana digambarkan ulama kita dahulu, andaikan para raja mengetahui bagaimana nikmatnya kami, maka mereka akan merebut hal itu dengan pedang-pedang mereka. Khawatiddin rahimani wa rahmatullah, kita semua sujud kepada Allah. Pikirkanlah, pernahkah kita merasa nikmatnya sujud kepada Allah? Kita pernah rukuk berdiri salat di hadapan Allah. Tanyakan kepada diri kita, pernahkah saya merasakan lezat dan nikmatnya salat menyembah Allah? Sekarang kita bermanhajus salaf, yang itu merupakan manhajnya para sahabat, yang mereka adalah murid-murid atau talamidnya Rasulullah SAW, yang mereka pernah merasakan nikmat yang hakiki terhadap Islam yang seperti itu. Tanyakan kepada diri kita, maka saya sampai kepada merasakan lezat dan nikmatnya manhajus salaf, sehingga harus saya pertahankan, harus saya bela, saya tidak boleh main-main di dalamnya, saya harus bentengi, saya harus berikan diri saya untuk berkhidmat menolong manhajus salaf. Kan itu orang yang bermain-main di dalam manhajus salaf, orang yang sekedar lontar kalimat ambil kembali, atau lempar batu sembunyi tangan, atau barangkali bersenda gurau di dalam manhajus salaf. Ketahuilah, orang itu belum merasakan bagaimana agungnya manhajus salaf.
Khawatirin rahimani wa rahmatullah, barangkali itu yang bisa kita bahas. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, ada sebagian umat Islam yang mengartikan ummatan waram dengan tidak terlalu takut untuk berpikir moderat dan bertindak sesuai kehendaknya selama itu hanya perkara dunia. Sebenarnya bagaimana konsep ummatan wasatan yang sebenarnya? Ikhwanafiddin rahimani wa rahmatullah, kita ini mau berkreasi dalam urusan dunia dengan kaya apapun bentuknya dan setinggi apapun, silahkan. Selama patokan syar'i dipakai. Cuman jangan mencari-cari ayat yang tidak pas lalu dipaskan. Nggak usah. Karena asalnya dunia itu mubah. Kita mau mencari dunia setinggi apapun, silahkan. Tapi jangan berupaya mencari dalilnya dalam Al-Quran, jangan. Lah kalau berpikir itu urusan dunia dan dia ngerti betul bahwa itu urusan dunia, silahkan. Barangkali saya bikin warung dengan aneka ragam ini seterusnya, menurut pikiran dia itu memang yang situ, usaha seperti ini situ, dan silahkan. Tapi kalau itu sudah urusannya dengan agama, cocokkan dengan dalil yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun makna ummatan wasatan dari kaum muslimin ini, mereka adalah kaum atau umat yang terhindar dari dua perkara yang bahaya. Mereka bukan umat yang hulu dan bukan pula umat yang jafar. Mereka adalah orang yang muqtadil, di tengah-tengah, adil, wasat di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam kehidupannya. Jadi kalau ada manusia yang hulu kepada Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang Nasara hulu kepada Isa, ahli sunnah, orang-orang yang berada di atas sunnah, kaum muslimin pada asalnya, mereka menundukkan Rasulullah SAW sebagai orang Rasul dan juga hamba Allah yang tidak boleh diangkat kepada derajat yang melebihinya. Umat wasatan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, itu mereka adalah suhada ala nas, kelanjutan dari ayat tersebut. Bahwasanya umat Rasulullah SAW itu sebagai saksi atas manusia. Dalam tafsir dijelaskan, ketika para nabi yang pendahulu dipanggil oleh Allah SWT dihadapkan kepada umatnya, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Maha Tahu, bahwa apakah kamu sudah menyampaikan risalah tentang dakwah tauhid ini, katakanlah maknanya. Para Rasul menjawab sudah. Tapi umatnya mengingkari. Enggak pernah ada di kalangan kita seorang nabi, seorang Rasul, seorang dai yang mengajak. Enggak, diingkari. Berdebat antara Rasul dengan umat yang musyrikin. Allah bertanya, siapa yang menjadi saksimu kepada Rasul tadi? Mereka menunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Ketika Rasul memberikan persaksian, Allah minta siapa yang menjadi saksimu? Karena Rasul menunjuk umatku. Maka umat ini akan mempersaksikan, memperkuat apa yang dipersaksikan Rasul, bahwasanya umat terdahulu dan Rasulnya sampai dakwah kepada mereka. Syuhada 'alan nas. Adapun ummatan wasatan seperti itu maksudnya. Jadi maknanya mereka adalah umat yang selalu berpegang kepada yang wasat. Wa khairul umuril wasat. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Jadi enggak mulu, enggak berlebihan, enggak juga jafah kering gitu loh. Tasahul. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW itu disifati dalam hadis, abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh itu rukun dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Makna abduhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, hamba Allah. Berlaku atasnya apa yang berlaku bagi manusia yang lain. Ya sakit, ya sedih, ya capek, ya beristri, berumah tangga, hidup sebagaimana layaknya manusia, akhirnya mati. Maka orang yang berjanji kemudian berdiri ngangkat tangannya bunyi katanya salaman sama Nabi itu enggak ada Nabi ke situ, itu ngapain? Itu setan yang gawil tangan mereka, senengnya enggak karu-karuan. Yang kedua, bahwa Rasul sekalipun Muhammad itu seorang manusia biasa yang bisa sakit, bisa sedih, bisa capek seperti yang saya terangkan tadi, tapi dia adalah seorang hamba yang dipilih Allah untuk mengemban menyampaikan risalahnya. Dan itu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang diizinkan, itu adalah syariat, tidak seperti manusia yang lain. Karena itu Ahlussunnah seperti itu keyakinannya. Adapun selain mereka, mereka bersikap hulu kepada Nabi sampai mendudukkan Nabi ke derajat ilahiyah atau rububiyah, menjadi Rabb dan Tuhan mereka.
Sehingga seperti salawat nariyah atau salawat badriyah, wa bihaqqi Rasulillah, itu sudah mengangkat Nabi di luar kedudukannya. Kan Nabi SAW berpesan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama abdun faqulu abduhu wa rasuluh. Jangan kamu lebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasara melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Aku hanya seorang hamba, maka ucapkan untukku hamba Allah dan Rasulnya. Enggak perlu sayyidina wa sayyidina wa maulana, enggak usah. Orang yang laris mulutnya dengan itu biasanya ahli bidah. Yang kedua, kadang-kadang sebagian manusia jafah, kering, meremehkan Rasulullah SAW, sehingga hadis-hadis yang datang dari Nabi diremehkan, seperti ucapan saudaranya sendiri. Nabi itu kayak temannya sendiri, boleh salah, boleh benar. Bahkan ada orang mengatakan apa? Tingkat kenabian itu cuma tingkat kepandaian mencari dalam berpikir. Itu banyak orang mengatakan ini Nabi, itu Nabi, dan seterusnya, sekalipun tanpa pengakuan dari syariat. Kenapa? Karena sudah sempurna dalam mengasah pikirannya menurut pengikutnya. Khawatirin rahimani wa rahmatullah, setinggi akal, sepandai apapun akal manusia, sekuat apapun manusia belajar sampai berakhir belajarnya, tidak mungkin bisa jadi nabi. Karena itu ilmu yang Allah berikan kepada nabi sebagai ilmu nubuwah wa risalah, itu adalah hakim atas semuanya. Dan muncul banyak di negara kita ini orang-orang yang belajar kepada orang kafir, lalu jadi orang yang bersikap meremehkan sunnah nabi. Seperti Jail, mungkin yang dulu diprogramkan pembaharuan Islam, tajdid dalam Islam, padahal namanya tajdid dalam Islam itu mengajak umat kembali kepada manhajus salaf. Ini enggak, suatu yang sudah baku direkayasa. La ilaha illallah, sudah ngerti tanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Diartikan apa? Tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Tapi bedanya T kecil dan T besar dalam bahasa sama aja. Kalau kamu nulis, barangkali antum nulis di awal kalimat pakai T kecil, salah menurut kaidah bahasa Indonesia, enggak diancam dengan neraka. Tapi kalau diganti Allah dengan kalimat Tuhan dengan T besar, dan itu sebagai makna yang tidak boleh salah, bisa beresiko dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil belajarnya murid-muridnya mustasyriki orientalis yang belajar ini salah kaprah. Jadi kalau kita mau belajar nukang itu sama Pak Solihin karena dia tukang. Lah orang ini mau belajar agama kepada orang kafir yang tidak ngerti agama. Padahal Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akhirnya bersikap jafah menolak sunnah Nabi. Enak saja ini hadis salah, ini hadis dhaif, menurut saya hadis ini tidak sahih. Hemat saya. Dan dia boros. Semua hadis diperedeli, nggak ada hematnya. Lihat buku-bukunya Muhammad Ghazali seperti itu. Menurut hemat saya hadis tentang Nabi menyerang tanpa memberitahu itu dikatakan idharah dari Nabi SAW itu penipuan dari Nabi, ya apa ibaratnya tipu muslihat Nabi dalam peperangan itu ditolak sekalipun di Sahih Bukhari sama Muhammad Ghazali. Menurut hemat saya hadis ini tidak benar. Mustahil Nabi punya akhlak menipu seperti itu. Badal al-harbu khida. Perang itu adalah apa? Tipu muslihat. Sekedar peras dengan hanya lalu ditolak. Dan penerusnya murid-murid mereka seperti Jil yang ada di Indonesia ini yang bikin kerusakan di mana-mana. Dan bukunya barangkali disebarkan dan seterusnya itu membuat rusak. Itu subhat yang harus dilawan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana perbuatan Rasul mendatangi kabilah-kabilah, kemah-kemah ketika musim haji bersama Rasul mengutus dai ke Yaman untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya dikaitkan dengan apa? Mungkin dikaitkan dengan ucapan saya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Nah, akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak menafikan. Jadi kalau kita mau datang, seorang dai ingin datang ke rumah orang untuk berdakwah, enggak ada masalah. Silahkan. Datang ke kemah-kemah begitu. Cuman perlu dipahami, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti misal. Ditafsirkan oleh para ulama, antum datang kepada seorang alim duduk di rumahnya misalkan atau di majlisnya, silahkan. Yang kedua surahnya, masalan ada seorang alim dari
misalkan dari Yaman, misalkan datang ke tempat ini di Lampung atau di metro ini, maka awal tentu ta'awun dengan seorang ahli sunnah di situ. Maka seorang yang di situ memberitahu kepada manusia bahwa kita akan kedatangan seorang alim pada tanggal sekian jam sekian sampai hari ini dan seterusnya. Diperintahkan manusia untuk datang. Itu termasuk al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Bukan orang alim yang dari Yaman misalkan tadi datang harus, oh Pak itu rumahnya sana. Supaya dalil diantar ke rumah-rumah. Bukan. Dikatakanlah semacam daurah. Di situ dilakukan daurah, ada seorang lain di situ, manusia diundang supaya mendatangi ilmu. Itu termasuk makna al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Jadi kalau ada seorang alim datang ke suatu tempat, kabarkan kepada manusia bahwa di sisi kita ada seorang alim, ayo kita datangi. Manusia datang itu sudah mendatangi apa? Al-ilmu. Adapun kalau seorang dai barangkali mau datang ke suatu tempat, kemudian dia mendakwah dia atau keluarganya secara khusus, kalau menurut panitianya barangkali kalau dia sampaikan ke situ lalu dia menerima dakwah tadi akan bermanfaat, misalkan seorang tokoh dan seterusnya, tokoh terkait bagus. Tapi asalnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ini bicaranya kepada kita ini loh yang mau talabul ilmi. Jangan mensyaratkan alim harus datang ke saya. Tapi kalau alim itu mau sendiri datang ke kita, itu termasuk kebaikan dia kepada kita. Kalau toh dia tidak datang, lalu kita mendengar dan mampu datang kepadanya, lalu kita tidak mau datang, kita salah, si alim tidak salah. Mafhum penjelasan ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang akan bisa memahami agama dengan benar kalau dia tidak bisa bahasa Arab? Jazakallahu khairan. Khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Allah menakdirkan kepada masing-masing umat seorang yang berdakwah kepada mereka dengan lisan kaumnya. Kan itu ketika Allah memilih bahasa Arab, Allah tidak mengutus orang Jawa ke sana. Yang diutus Rasulullah yang berbahasa Arab, yang bahasa itu dipahami betul oleh kaumnya, lalu kaumnya bisa mengambil faidah. Tapi kalau mau memahami agama ini secara luas, lalu kewajiban dia nanti sebagai dai atau sebagai alim minal ulama kok nggak ngerti bahasa Arab, hadza aibun la yajuz. Ini aib, tidak boleh. Tapi kalau dia mau memahami untuk dirinya sendiri, sebarangkali dia sampaikan kepada teman dekatnya dengan suatu masalah yang dia gamblang, sekalipun dia dengan tidak menggunakan bahasa Arab, silakan. Tetapi kalau dia mau menyampaikan Islam, menerangkan Islam, merinci masalah Islam, kemudian berdakwah di tengah umat, memberi fatwa dan seterusnya, hendaklah dia berkepentingan bahasa agamanya, yaitu bahasa Arab. Karena seorang tidak berhak bicara tentang agamanya asalnya kalau dia tidak mengenal lisan agamanya, yaitu lughatul Arabiyyah. Karena yang dia dapat cuma rembesan, ya rembesan saja kalau masih jernih. Lah kalau tidak dia sampaikan, dia keruh, mengkeruhkan orang lain. Karena itu tidak ada aibnya sekarang kita belajar. Barangkali si fulan ingin berdakwah, belajar. Belajar itu nggak ada habisnya. Ada seorang alim jadi alim karena belajar umur 40 tahun, umur 60 tahun baru belajar. Alhamdulillah Allah takdirkan alim. Dan siapa tahu itu antum juga seperti itu. Nah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, saya rasa cukup. Bagaimana pandangan ulama salaf terhadap putusan tarjih yang dijadikan pedoman beribadah oleh orang Muhammadiyah? Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Baik tarjih ataupun selain tarjih, apapun namanya, ukurannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau itu sesuai dengan sunnah maka yuqbal, diterima. Kalau itu menjadi sunnah sekalipun milik kita atau milik siapapun, berarti ditolak. Itu saja jawabannya. Orang yang mengatakan bahwa tarjih pasti benar, ini tidak tahu bagaimana memastikan masalah. Sesuatu yang munculnya dari pemahaman manusia tidak bisa dipastikan benar. Yang benar dari Allah dan Rasulnya dan ijma'ul ulama, terutama ijma'ul sahabat. Karena itu masalah itu tarjih atau bukan tarjih dirujukkan kepada sunnah. Kalau memang itu sesuai dengan sunnah, maka itu sunnah. Kalau itu tidak sesuai dengan sunnah, maka itu bukan sunnah. Meskipun namanya indah. Misalkan ada bid'ah menurut pandangan fulan, misalkan. Saya katakan, misalkan bid'ah menurut pandangan Muhammadiyah. Apa artinya? Kalau menurut Muhammadiyah ini bid'ah, tetapi menurut Islam bukan bid'ah, apa kita hukumi? Ini saya ambil contoh ya. Kalau menurut Islam ini adalah bid'ah, lalu menurut barangkali organisasinya atau yang lainnya bukan bid'ah, lalu bagaimana kita memahami? Ya tetap bid'ah.
Jadi yang berhak menentukan ini baik dan ini tidak baik itu Allah dan Rasulnya. Bukan organisasi, bukan yayasan, bukan pimpinan pesantren, bukan ustadznya, apalagi santrinya, apalagi penggembira. Penggembira itu tak datang atau enggak itu. Itu jadi ukurannya di situ. Masalah soal tarjih apa tidak tarjih, tarjih itu memilih yang rajih gitu. Nah kalau yang rajih menurut itu memang berdasarkan sunnah, berarti itu sunnah. Kalau enggak, ya bukan sunnah. Nah, bagaimanakah cara ulama salaf dalam menetapkan hukum suatu perkara jika dalam suatu kumpulan atau majelis? Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Manhajus salaf itu mengumpulkan dalil untuk menetapkan satu perkara. Jadi misalkan kita mau menentukan satu urusan ini, dalil dari Al-Quran dan Sunnah dikumpulkan yang berkaitan dengan urusan ini, karena barangkali dalil ini umum, di sini ada khusus, ini mutlak, ada muqayyad, atau ini barangkali dalil sudah mansukh, ada yang menafsirnya dan seterusnya. Ketika sudah berkumpul semua dalil, maka orang yang berhak seperti alim minal ulama baru mengambil istimbat atau keputusan hukum dari dalil-dalil tersebut. Adapun seorang yang barangkali menyomot satu dalil dengan meninggalkan yang lain, kebiasaan ahli bidah. Pokoknya hadis ini benar, nggak bisa diganggu gugat. Nggak taunya hadis itu mansukh. Karena kita tidak boleh gampang mengatakan dalam perkara ini telah terjadi ijma. Nggak boleh, karena bahkan di sana ada ulama yang berselisih. Jadi cara thariqatus salaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Wajiz, mereka tidak menyimpulkan satu perkara dengan satu dalil, berupaya menggabungkan dalil dalam satu permasalahan, lalu kemudian dilihat mana dalil itu yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Seperti itu. Jadi pertama dari Al-Quran, kemudian ditafsirkan dengan sunnah, kemudian bagaimana pemahaman para sahabat. Kalau barangkali terjadi perselisihan para sahabat, bagaimana khulafaur rasyidin atau ulama-ulama di kalangan sahabat dan seterusnya. Adapun hadis dari Mu'adz bin Jabal, kalau ditanya Nabi, dengan apa kamu putuskan? Dengan Al-Quran, kalau nggak ada Quran, dengan hadis, kalau nggak ada hadis, saya beristihad dengan pikiran saya. Itu hadis yang dhaif, baik secara matan ataupun secara makna. Karena semua hadis atau semua yang dikatakan hadis lalu maknanya mengagungkan akal pikiran manusia, itu mesti dhaif. Seperti al-dinu aqlun waladina liman la aqla lahu. Itu bukan hadis, itu ucapan orang yang tidak punya akal.